Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes P3K tahun 2023 untuk guru agama Islam. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan memulai pembahasan soal yang mana di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, yang mana di sini Anda adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah. Anda memiliki siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep dalam pelajaran Islam. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? Yang A, Anda akan mengabaikan siswa tersebut karena Anda memiliki banyak siswa lain yang lebih baik dalam memahami materi. Yang B, Anda akan memberikan siswa itu nilai yang rendah agar dia merasa tertekan untuk belajar lebih keras. Kemudian yang C, Anda akan mencoba berkomunikasi dengan siswa tersebut, mencari tahu kesulitannya, dan memberikan bantuan tambahan atau penjelasan lebih lanjut sesuai kebutuhannya. Yang D, Anda akan menyarankan siswa tersebut untuk mencari tutor di luar sekolah. Nah, tentunya di sini kita ditanya teman-teman, ya, ketika kita memiliki siswa yang kesulitan untuk memahami konsep-konsep dalam pelajaran Islam. Nah, bagaimana kita akan mengatasi situasi ini? Dari sekian jawaban, dari sekian pilihan di sini, yang pas itu adalah yang C teman-teman, yaitu Anda akan mencoba berkomunikasi dengan siswa tersebut, kemudian mencari tahu kesulitannya dan memberikan bantuan tambahan atau penjelasan lebih lanjut sesuai kebutuhannya. Yang mana sebagai seorang guru penting untuk mendukung semua siswa, termasuk yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, berkomunikasi dengan siswa tersebut, mencari tahu apa yang membuatnya kesulitan, dan memberikan bantuan tambahan adalah langkah yang baik dalam memahami kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda sedang mengajar pelajaran tentang sejarah Islam kepada siswa Anda. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa materi yang Anda ajarkan dapat dipahami dengan baik oleh siswa? Yang A, Anda akan memberikan tugas rumit kepada siswa untuk menguji pengetahuan mereka. Yang B, Anda akan menerapkan metode pengajaran yang interaktif menggunakan gambar cerita dan diskusi untuk membantu siswa memahami dan terlibat aktif dalam pelajaran. Yang C, Anda akan mengabaikan siswa yang tidak aktif dalam kelas. Kemudian yang D, Anda akan menjelaskan semua informasi sekaligus tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Silakan teman-teman jawab dulu. Dan jawaban untuk soal ini adalah ya yang B, yaitu Anda akan menerapkan metode pengajaran yang interaktif, ya, menggunakan gambar, cerita, kemudian dan diskusi untuk membantu siswa memahami dan terlibat aktif dalam pelajaran. Yang mana di sini pengajaran yang interaktif dengan memanfaatkan berbagai metode seperti gambar, cerita, dan diskusi dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ini adalah pendekatan pedagogis yang efektif untuk membantu siswa memahami pelajaran. Jadi
Jawabannya adalah yang B. Baik, kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda mengajar pelajaran tentang etika Islam kepada siswa-siswa Anda. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam pelajaran ini? Yang A, Anda akan menghindari pembahasan tentang nilai-nilai etika karena Anda khawatir siswa-siswa akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang B, Anda akan memberikan kuliah panjang tentang nilai-nilai etika tanpa memberikan contoh konkret. Kemudian yang C, Anda akan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam konteks kehidupan sehari-hari, memberikan contoh kasus, dan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang dilema etika. Kemudian yang B, Anda akan meminta siswa untuk membaca tentang etika sendiri di luar kelas. Nah, silakan teman-teman jawab dulu. Untuk soal ini jawabannya adalah ya, benar yang C ya teman-teman. Yaitu Anda akan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam konteks kehidupan sehari-hari, memberikan contoh kasus, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang dilema etika. Yang mana di sini kita bahas mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam konteks kehidupan sehari-hari, memberikan contoh kasus dan mendorong siswa untuk berdiskusi tentang dilema etika adalah cara yang efektif untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika dalam Islam. Ini juga membantu siswa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Jadi, jawabannya adalah yang C. Mungkin ada tambahannya dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa sharing di situ. Mungkin ada jawaban saya yang keliru ataupun pembahasan saya yang kurang tepat. Boleh teman-teman betulkan ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah. Seorang siswa memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana Anda akan menggunakan teori belajar untuk membantu siswa tersebut? Nah, yang A, Anda akan memberikan tugas yang lebih sulit kepada siswa agar dia terdorong untuk belajar lebih keras. Kemudian yang B, Anda akan memberikan kuliah panjang tentang tafsir Al-Quran tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Kemudian yang C, Anda akan menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, sumber-sumber tambahan, dan mendengarkan masukan dari siswa tentang cara terbaik untuk membantu pemahamannya. Kemudian yang D, Anda akan menyarankan siswa untuk mencari tutor di luar sekolah. Silakan teman-teman jawab dulu. Dan jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Yaitu Anda akan menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, sumber-sumber tambahan, dan mendengarkan masukan dari siswa tentang cara terbaik untuk membantu pemahamannya. Nah, di makna di sini teori belajar menekankan pentingnya memahami kebutuhan individu. Nah, dalam situasi ini menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, sumber-sumber tambahan, dan mendengarkan masukan dari siswa akan membantu siswa tersebut memahami pelajaran tafsir Al-Quran dengan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita sharing di situ seperti biasa. Kita akan lanjutkan pada pembahasan soal selanjutnya. Nah, Anda mengajar pelajaran tentang sejarah
perkembangan Islam kepada siswa-siswa Anda. Bagaimana Anda akan menerapkan teori belajar dalam pelajaran ini? Ini tentang pedagogik ya teman-teman. Nah, Anda akan memberikan bahan bacaan yang panjang dan tugas berat kepada siswa. Kemudian, yang B, Anda akan mengajarkan sejarah Islam dengan metode ceramah tanpa memperhatikan partisipasi siswa. Kemudian yang C, Anda akan menggunakan pendekatan aktif dengan mengadakan diskusi kelas, penugasan kelompok, dan proyek-proyek yang melibatkan siswa. Kemudian yang D, Anda akan menghukum siswa yang tidak dapat mengingat tanggal-tanggal penting dalam sejarah Islam. Nah, silakan teman-teman jawab dulu. Dan jawabannya untuk soal ini adalah C, yaitu Anda akan menggunakan pendekatan aktif dengan mengadakan diskusi kelas, penugasan kelompok, dan proyek-proyek yang melibatkan siswa. Nah, yang mana di sini kita bahas teori belajar menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran adalah kunci untuk memahami konsep dengan baik. Menggunakan pendekatan aktif dengan melibatkan siswa melalui diskusi kelas, penugasan kelompok, dan proyek-proyek akan membantu siswa memahami sejarah perkembangan Islam dengan lebih baik. Jadi jawabannya adalah yang C. Mungkin ada koreksi dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang siswa mengalami kesulitan dalam menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Bagaimana Anda akan menerapkan teori belajar dalam membantu siswa ini? Yang A, Anda akan memberikan hukuman kepada siswa jika dia tidak dapat menghafal surat-surat pendek dengan cepat. Kemudian yang B, Anda akan memberikan instruksi yang sama kepada semua siswa tanpa memperhatikan tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang C, Anda akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pengulangan, penggunaan teknologi, dan penggunaan catatan singkat untuk membantu siswa dalam menghafal surat-surat pendek. Kemudian yang D, Anda akan mengabaikan siswa tersebut karena menghafal surat-surat pendek dianggap tidak penting. Yang mana di sini jawabannya untuk soal ini adalah ya, yang C. Yaitu Anda akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pengulangan, penggunaan teknologi, dan penggunaan catatan singkat untuk membantu siswa dalam menghafal surat-surat pendek. Yang mana menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran memerlukan berbagai metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengingat dan memahami ayat-ayat tersebut. Nah, pengulangan, penggunaan teknologi, dan penggunaan catatan singkat adalah beberapa metode yang dapat membantu siswa dalam menghafal dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar. Jadi jawaban yang pas adalah yang C. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah dan sedang mengajar pelajaran tentang akhlak dalam Islam. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pelajaran ini? Teori konstruktivisme dalam pelajaran ini. Yang A, Anda akan memberikan ceramah panjang tentang akhlak tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi. Kemudian yang B, Anda akan mengajak siswa untuk menghafal definisi-definisi akhlak yang diberikan dalam buku teks. Kemudian yang C, Anda akan mendesain aktivitas diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang akhlak dan mencari pemahaman bersama. Kemudian yang D, Anda akan menguji siswa secara langsung
tentang akhlak untuk mengukur pemahaman mereka. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman untuk soal nomor ini, dan jawabannya adalah yang C, yaitu Anda akan mendesain aktivitas diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang akhlak dan mencari pemahaman bersama. Yang mana prinsip konstruktivisme ini menekankan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif dalam pelajaran tentang akhlak. Mendesain aktivitas diskusi kelompok akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, berbagi pandangan mereka dan mencari pemahaman bersama. Nah, ini lebih konsisten dengan pendekatan konstruktivisme ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda sedang mengajar pelajaran tentang sejarah Islam kepada siswa-siswa Anda. Bagaimana Anda akan menggunakan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pelajaran ini? Nah, yang A, Anda akan memberikan ceramah panjang tentang sejarah Islam tanpa memperhatikan partisipasi siswa. Kemudian yang B, Anda akan menguji siswa tentang tanggal-tanggal penting dalam sejarah Islam. Yang C, Anda akan merancang proyek penelitian yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami prinsip-prinsip sejarah Islam secara lebih mendalam. Kemudian yang D, Anda akan menyarankan siswa untuk membaca buku teks sejarah di luar kelas. Silakan dijawab dulu, dan jawabannya adalah ya, yang C. Anda akan merancang proyek penelitian yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami peristiwa-peristiwa sejarah Islam secara lebih mendalam. Yang mana di sini konstruktivisme itu mengedepankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri, yaitu merancang proyek penelitian akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan memahami peristiwa-peristiwa sejarah Islam secara lebih mendalam dan sesuai dengan pendekatan konstruktivisme ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam pelajaran tentang fikih, yaitu hukum Islam. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme untuk membantu siswa ini? Nah, yang A, Anda akan mengabaikan siswa tersebut karena Anda tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian tambahan. Kemudian yang B, Anda akan memberikan tugas yang lebih sulit kepada siswa agar dia terdorong untuk belajar lebih keras. Kemudian C, Anda akan menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, sumber-sumber tambahan, dan mendengarkan masukan dari siswa tentang cara terbaik untuk membantu pemahamannya. Kemudian yang D, Anda akan memberikan hukuman kepada siswa karena kesulitan dalam memahami konsep. Dan jawaban untuk soal ini adalah yang C, teman-teman. Yaitu Anda akan menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut, kemudian sumber-sumber tambahan, dan mendengarkan masukan dari siswa tentang cara terbaik untuk membantu pemahaman. Yang mana prinsip konstruktivisme menghargai perbedaan individual dalam pembelajaran. Nah, dalam situasi ini menggunakan pendekatan individual dengan memberikan penjelasan lebih lanjut dan sumber-sumber tambahan serta mendengarkan masukan dari siswa akan membantu siswa tersebut memahami konsep-konsep fikih dengan lebih baik sesuai dengan pendekatan konstruktivisme. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita bisa sharing di situ, kita bisa berbagi pengetahuan bersama-sama. Nah, kita lanjutkan.
Anda adalah seorang guru agama Islam di sekolah menengah dan sedang mengajar pelajaran tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah, kepada siswa-siswa Anda. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip teori belajar kognitif dalam pelajaran ini? Nah, yang A, Anda akan memberikan tugas yang harus dihafal siswa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang B, Anda akan memberikan ceramah panjang tentang Asmaul Husna tanpa memperhatikan partisipasi siswa. Kemudian yang C, Anda akan menggunakan metode aktif seperti berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang makna dan aplikasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian D, Anda akan menguji siswa secara langsung tentang Asmaul Husna. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu Anda akan menggunakan metode aktif seperti berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang makna dan aplikasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana di sini untuk teori belajar kognitif menekankan peran aktif siswa dalam memahami dan memproses informasi. Nah, dalam pelajaran tentang Asmaul Husna menggunakan metode aktif seperti berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis akan membantu mereka memahami dan menginternalisasi konsep ini dengan lebih baik. Jika ada tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan soal pada video kali ini. Kita akan sambung kembali pada video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm not